Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan langkah strategis dalam mematangkan tata kelola sampah terpadu, guna mewujudkan target meraih penghargaan Adipura pada tahun 2027 mendatang. Wakil Bupati Kutai Kartanegara, Randy Solihin, memimpin langsung kunjungan kerja ke tempat pembuangan akhir Banyuroto, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kunjungan studi banding ini difokuskan pada pendalaman sistem pengelolaan sampah berbasis teknologi, khususnya pemanfaatan alat pencacah sampah yang dinilai efektif untuk diadaptasi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam kunjungan tersebut, Wakil Bupati didampingi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Slamet Hadi Raharjo, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Wiono, Kepala Dinas Perhubungan Ahmad Junaidi, serta jajaran anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. Rombongan disambut hangat oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo, Duanu Heru Supriyanta, beserta tim ahli dari Universitas 45 Yogyakarta. Dalam sesi diskusi teknis, Wakil Bupati Randy Solihin mengungkapkan bahwa saat ini Kabupaten Kutai Kartanegara menghadapi tantangan besar terkait volume sampah yang mencapai 370 ton per hari dari 20 kecamatan. Dari jumlah tersebut, kapasitas kelola saat ini baru mampu menangani 250 ton, sehingga menyisakan defisit sekitar 127 ton sampah yang berpotensi mencemari lingkungan, termasuk ekosistem Sungai Mahakam. Pengelolaan sampah ini adalah variabel kunci. Tanpa pembenahan sistem yang fundamental, sulit bagi kita untuk meraih kembali supremasi Adipura yang terakhir kita dapatkan pada periode 2012 hingga 2014. Sebagai solusi jangka panjang, Pemkab Kukar berencana melakukan pengadaan mesin pencacah dan teknologi insinerator ramah lingkungan dengan sistem pembakaran 4 tahap. Teknologi ini diproyeksikan mampu memproses 103 ton sampah per hari secara bersih dan minim polusi. Selain teknologi, sisi penguatan anggaran juga menjadi sorotan. Meskipun pada tahun 2026 DLHK telah menganggarkan 50 miliar rupiah, Randy menyebutkan idealnya diperlukan alokasi sekitar 3% dari APBD untuk memastikan infrastruktur pengelolaan sampah berjalan optimal di seluruh wilayah. Pemerintah daerah menetapkan Kecamatan Tenggarong sebagai prioritas penanganan karena menyumbang 30% dari total sampah kabupaten. Di sisi lain, Muara Jawa akan terus didorong sebagai wilayah percontohan, pilot project, pengelolaan sampah terbaik di Kalimantan Timur. Perluan yang mendesak dan menjadi dasar pengelolaan sampah termasuk dari mesin pencacah dan mesin pembakaran seperti yang ada kita lihat saat ini. Nah, ini satu-satunya di Indonesia dan sudah rekomendasi kementerian nilainya 20 miliar untuk satu wilayah. Nah, ini bisa mengelola 103 ton sampah per hari, Kutai Kartanegara 370 ton, otomatis kita punya 3 atau 4 mesin begini di 20 kecamatan itu. 3 atau 4 mesin ini baru ideal, satu pun kita belum punya. Nah, artinya bagaimana 2027 Kutai Kartanegara punya satu mesin pembakaran sehingga udara pun tidak tercemari polusi akibat pembakaran sampah. Nah, ini proses pembakaran yang melalui 4 kali tahapan. 4 kali tahapan itu harus dilalui dengan baik dan sehingga polusi nanti keluar itu tidak buat sakit masyarakat kita. Nah, itu yang paling penting. Nah, saya rasa Tenggarong dan Muara Jawa adalah wilayah yang paling siap hari ini untuk dilaksanakan pengadaan mesin ini. Karena apa? Kalau di Muara Jawa sumber daya manusianya dan sejauh ini menjadi percontohan se-Kalimantan Timur untuk pengelolaan sampah terbaik, dan untuk Tenggarong karena jumlah penduduk dan kepadatan penduduk yang ada di wilayah Tenggarong 30% sampah Kutai Kartanegara sumbernya dari Tenggarong, sehingga Tenggarong wajib punya satu mesin pembakaran ini. Dan ketika nanti sudah melalui proses ini, maka bukan tidak mungkin atau bukan hal mustahil Kutai Kartanegara 2027 akan mendapatkan Adipura yang kita mau. Terakhir 2012 atau 2014 Adipura Kutai Kartanegara, dan variabel ini belum masuk menjadi variabel utama. Hari ini menjadi variabel utama, sehingga kalau bicara hari ini mustahil 2027 Kutai Kartanegara punya Adipura. Kalau belum punya syarat-syarat ini, banyak langkah yang harus kita penuhi sampai akhirnya baru bisa dapat Adipura. Ya. Mungkin itu.